Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adlian Jafiza di mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai logika fuzzy. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana cara preprocessing data, bagaimana cara normalisasi data, bagaimana caranya kita dalam menentukan sebuah data apakah bisa kita menggunakan unsupervised ataupun supervised learning. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu logika fuzzy. Nah, jadi logika fuzzy itu adalah peningkatan dari logika boolean yang menggunakan konsep kemudian sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam bentuk sinyal binary 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Nah, jadi logika fuzzy ini dalam penerapannya itu hanya sangat simpel ya, hanya mengistilahkan apakah dia 0 atau 1 ya, yes or no ya, seperti itu aja secara konsepnya. Nah, jadi dalam logika fuzzy ini memungkinkan nilai keanggotaannya itu 0 atau 1. Nah, 0 dan 1. Tingkat keabuan dan juga hitam dan putih. Dan dalam bentuk linguistik, konsep ketidakpastian seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Nah, jadi dalam fuzzy ini lebih banyak digunakan dalam konsep ketidakpastian ya, misalkan ada data yang berada pada abu-abu. Nah, abu-abu ini apakah masuk ke hitam atau putih. Nah, di situ kita akan menentukan level dari tingkat data tersebut, apakah dia masuk kelas 0 atau kelas 1. Nah, di sini adalah contoh dari himpunan tegas nilai keanggotaan dari suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis cuma A, X ya, memiliki dua kemungkinan, yaitu 1 dan 0. Artinya X adalah anggota A dan 0 artinya X bukan anggota A. Contohnya di sini ya, misalkan diketahui S 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah semester pembicaraan ya. Itu berarti adalah semua data. Nah, sedangkan data A adalah 1, 2, 3, B adalah 2, 3, 4, dan 5. Maka nilai keanggotaan 2 pada A adalah 1 karena A adalah karena 2 masuk dalam bagian A ya, sedangkan nilai keanggotaan 4 pada A adalah 0 karena 4 bukan bagian dari A. Lanjut, ada himpunan fuzzy contoh yang kedua ya. Di sini contoh suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu disebut panas. Sebaliknya, jika adalah tidak panas. Nah, berarti kita bisa logikakan bahwa suhu 100 derajat Fahrenheit maka akan panas. Suhu 80,1 Fahrenheit juga akan panas. Sedangkan suhu 79,9 maka tidak panas, dan suhu 50 derajat maka tidak panas. Nah, jika kita ibaratkan menjadi sebuah pernyataan, if suhu besar dari 80 derajat Fahrenheit disebut panas, if suhu kecil dari 80 derajat Fahrenheit maka disebut tidak panas. Nah, jika kita lihat pada gambar ya, pada gambar berarti nilai true 1 ya, itu menyatakan nilai adalah panas. Jika false nilai 0 maka dikatakan tidak panas. Nah, batasannya adalah 80 derajat Fahrenheit. Nah, fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Nah, ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan dengan tepat.
Nah, sekarang kita lihat contoh ketiga ya. Misalkan di sini ada 3 kelas yang akan dituju dari fuzzy tersebut. Yang pertama, 3 kategori pertama yaitu muda, yaitu pada umur kecil dari 35 tahun. Yang kedua ada parubaya 35 sampai 55 tahun. Sedangkan tua itu berada pada usia lebih dari 55 tahun. Nah, jika kita lihat pada grafik keanggotaan ya, kurva keanggotaannya, maka muda itu berada dari 1 sampai ke 35 ya. Sedangkan parubaya itu berada dari 35 sampai ke 55. Sedangkan tua 55 ke atas. Nah, apabila seorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Apabila seorang dikatakan 35 tahun, maka dia dikatakan tidak muda. Jadi dia bisa masuk ke parubaya. Apabila seorang dikatakan 35 tahun, maka dia adalah parubaya. Apabila seorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka dia dikatakan tidak parubaya. Berarti dia kurang dari 35, dia adalah termasuk yang muda. Apabila seorang berusia 55 tahun, maka dia dikatakan tidak tua, ya. Apabila seorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka dia dikatakan tua. Nah, di sini dia mengatakan lebih dari 55, berarti dia akan dikatakan tua. Nah, selanjutnya dari sini bisa kita katakan bahwa pemakaian himpunan Cripps untuk menyatakan umur yang tidak adil adalah perubahan kecil saja pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Nah, di sini bisa kita lihat tadi ya, bahwasanya ada perbedaan setengah hari saja sudah mengubah status dari parubaya menjadi muda ya. Begitu juga dengan tua, hanya berbeda setengah hari saja itu mengakibatkan perubahan informasi bahwasanya dari parubaya menjadi ketua. Nah, hal ini mengakibatkan ya perubahan kategori yang sangat signifikan ya jika kita melihat pada batasan umur. Himpunan fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut ya. Seorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda. Nah, di sini kita akan melihat kapan sebuah informasi data yang bisa masuk ke dalam 2 kategori ya. Misalkan di sini ada muda dan parubaya dan tua dan seterusnya. Sebagian besar eksistensinya dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaan. Nah, jika kita lihat pada contoh gambar di bawah ini ya, berarti kita bisa melihat rank antara 0,25 sampai 5 ya, berarti nilainya di sini itu bisa dikatakan data variabel umur yang berada pada 2 kategori ya. Misalkan itu berada pada titik 40 misalkan. 40 itu berarti dia masih berada di antara muda dan parubaya. Nah, jadi fungsi keanggotaan himpunan fuzzy itu atau bisa disebut dengan membership adalah suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1. Nah, ada beberapa fungsi yang bisa digunakan, misalkan di sini adalah linear, segitiga, trapesium, sigmoid, dan P. Nah, ini contohnya saja, ini adalah fungsi keanggotaan linear ya, yang bisa berupa datanya real ya. Ini kurva naik dan ini linearnya turun. Ya. Nah, ini berbentuk segitiga. Nah, segitiga berarti kita lihat bahwasanya nilai dari A itu akan langsung menuju ke titik B ya. Nah, dan akan turun menuju C. Nah, jika kita lihat berarti 0, nilai 0 itu adalah X kecil sama dari A atau X besar sama dari C ya. Lanjut, ada namanya fungsi keanggotaan trapesium ya. Nah, berarti di sini ada nilai D yang dituju sebagai titik terendahnya. X kurang kecil sama dari A atau X besar sama dari D ya. Nah, ini adalah fungsi keanggotaan sigmoid.
dan ini adalah fungsi keanggotaan berbentuk Pi. Nah, jika nanti kita menggunakan fungsi Fuzzy, ya, silakan pilih fungsi keanggotaannya yang berbentuk seperti apa. Nah, di sini kita lanjut akan melihat adanya nilai keanggotaan dalam 3 operasi dasar himpunan Fuzzy, yaitu OR, AND, dan NOT. Nah, jadi jika kita lihat pada OR, ya, fungsi union yang bisa disebut dengan fungsi union, itu memiliki 2 himpunan atau maksimum dari tiap pasangan elemen dalam kedua himpunan. Ya, kalau misalkan dia adalah OR, berarti himpunan yang diambil adalah nilai maksimum, ya. Berbeda dengan fungsi dari AND, ya. Kalau fungsi AND ini berarti irisan dari kedua himpunan Fuzzy, ya, pada nilai minimum dari tiap-tiap masing elemen. Nah, berarti jika ada A dan B, berarti nilai minimum dari kedua parameter tersebut. Maka dari minimum 1, 0, dan 0, 02, berarti yang diambil adalah nilai minimumnya. Nah, sedangkan yang terakhir nilai NOT atau komplement, berarti nilai antara A dan B itu dikurangkan. Contohnya di sini A komplement berarti dengan data 1 dikurang 10, 1 dikurang 0,2, 1 kurang 0,75, berarti datanya adalah 0, 0,8, dan 0,25. Berbeda dengan yang OR tadi, OR berarti diambil nilai maksimum, misalkan ini adalah 1, 1, dan 1. Kalau nilai dari N berarti 1, 0,2, dan 0,75, karena diambil adalah nilai minimum. Oke, jadi sebenarnya Fuzzy itu ada banyak macamnya, ya. Ada Fuzzy dari Mamdani, ada Fuzzy Sugeno, dan Fuzzy Sukamoto. Nah, silakan nanti dilanjutkan pada materi selanjutnya untuk pengenalan terhadap Fuzzy tersebut. Oke, demikianlah materi singkat terkait Fuzzy Logic, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.